Nah guys, ini nih mobilnya Tony dan Tommy. Nah, kita lihat dulu nih. Mungkin boleh kasih tour dulu bro? Boleh. Yuk. Hai guys, kali ini saya tidak sendirian, tapi saya bareng tim saya. Nah, biasanya kan saya lebih sering bikin YouTube itu sendiri ya. Jadi kali ini saya lebih bikin Q&A ya, pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah submit ya di Instagram story saya di @andika_putra. Nah, saya menemukan ada ratusan pertanyaan, tapi rata-rata tuh pertanyaan sama teman-teman. Nah, saya sudah pilih ada belasan pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada mereka berdua. Nah, mungkin sebelum mulai, boleh nih kenalin dulu bro. Namanya siapa? Halo. Sekarang sibuknya apa aja gitu? Nama saya Tony Nama gua Tommy. dan sekarang sibuk bantuin Putra. Oke. Sama gua juga sibuk bantuin Putra, jadi asisten Putra. Sekalian handle semua perusahaan Putra. Ada 6 perusahaan. Iya. Nah terus juga selain itu juga mereka udah invest saham juga ya? Gimana? Udah berapa lama? Sudah 3 tahun bro. Gitu. Nah kalau bro Tommy? Gua juga ada mau 3 tahun. Pas waktu itu gua si Tony dulu yang masuk ke pasar saham. Terus sekitar 3 sampai 4 bulan baru gua masuk ke pasar saham juga. Langsung invest dan ya. Oke jadi begini nih. Hari ini kan tujuan video ini bikin adalah apa? Adalah agar banyak teman-teman di luar sana, ya, sesama anak muda juga, itu bisa belajar bro. Gitu loh. Itu kan berdua kan kerja sama saya kan baru 3 tahun kan. Secara income juga yang saya berikan juga tidak lebih dari 10 juta. Nah, saya mungkin sebagai saksi di sini ya, mereka memang hidupnya luar biasa irit, hemat sekali, nggak pentingin keinginan, fokus kepada kebutuhan terlebih dahulu. Nah, habis itu mereka invest sampai hari ini bisa untungnya sampai miliaran rupiah, bahkan bisa beli mobil BMW. Nah, mungkin di situ yang bisa jadi pelajaran gitu untuk teman-teman. Boleh ya? Ya. Jadi lu kan nanya hal-hal seperti itu. Nah, mungkin kita coba mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari Gali Catur, ya, namanya cukup unik. Gali Catur. Nah, pertanyaan adalah ini, apa yang diajarin Bang Andika? Ya, saya sendiri berarti ya. Iya. Apa yang diajarin Bang Andika sehingga bisa sukses sampai sekarang? Padahal Bang Andika sendiri yang bilang gaji Tony dan Tommy itu sedikit. Gimana? Siapa yang jawab? Boleh. Dari gua dulu aja. Ya. Sebenarnya kalau yang diajarin sama Putra itu banyak banget. Dari sisi mindset, skill set, yang semua diajarin, gua langsung praktekin. Ya. Dan kebetulan gua belajar pas pertama kali belajar itu belajar analisa saham dari semua analisa perusahaan yang ada di IDX 600 perusahaan, gua analisa semua. Dari situ gua belajar terus, gua belajar invest, gua langsung masuk pasar saham, praktek waktu itu dengan modal 10 juta. Terus gua langsung invest dan sampai hari ini ya gua udah profit sudah ya lumayan dari Sip. Jadi lu mulai dari 10 juta ya? Iya. Karena gue ingat banget waktu itu kan lu minta gue buka akun saham dan lain-lain. Gue bilang gue bisa start 10 juta lah ya. Iya. Tapi waktu itu 10 juta pun lu udah takut ya? Takut, sebenarnya takut banget. Iya. Hampir gua sebenarnya modal itu pas-pasan, belum terlalu cukup. Gua ngomong sama Putra gimana bagusnya, tapi si Putra bilang lu udah ada skillnya, lu jangan takut. Dan pelajaran terbesar yang gua dapetin kita langsung praktek ke market tersebut. Gua baru dapat mentalnya itu yang ada di pasar saham. Benar. Iya. Karena banyak orang kan mungkin skillnya udah ada, udah punya ilmu nih, Iya. tapi nggak berani invest kan percuma ya? Iya, Lu betul. punya knowledge tapi itu nggak jadi satu pengalaman kan Yes. kosong sebenarnya. Nah sebelum Tommy invest itu sebenarnya Tony duluan, benar ya Tony? Iya, betul. Sebelum Tony duluan, habis Tony udah mulai invest, Tommy baru masuk. Dia mau ikutan nih, boleh nggak nih jadi asisten gue juga? Iya. Nah coba awalnya hampir saya tolak, hampir saya tolak karena gue pikir gue ngajarin ini orang udah susahnya setengah mati gitu kan. Terus harus satu lagi gitu. Akhirnya kan lu yang ngajarin si Tommy ya. Iya. Nah, terus ada
udahlah lu ngajarin dia aja lah gitu. Karena kan kita belajar paling cepat itu dengan mengajar juga kan. Nah gimana Tom? Lu yang start duluan ngajar Tommy, gimana modal awal lu berapa sampai sekarang seperti apa? Oke, untuk pertama-tama untuk belajar saham itu gampang-gampang susah. Yang diajarkan semua sama Viputra, saya praktekin semua. Dari awal saya analisa semua perusahaan, sekitar 600 perusahaan yang sudah ada di BI. Itu perusahaan Indonesia. 400-an lah ya. Iya. 400-an. Karena banyak di listing ya Tom. Betul, betul. Dengan yang saya praktekkan, yang diajarin si Putra, dengan step by step, saya mulailah investasi dengan hasil yang sangat minim yang saya kerjain. Dengan penghasilan saya sisihkan setiap bulannya untuk investasi, dan hasilnya untuk 3 tahun ini sungguh dahsyat bro. Sudah siap. Nah kan lu invest nih ke saham. Awalnya kan gue kasih lu gaji yang nggak terlalu besar sih. Mungkin lo boleh cerita sedikit gimana caranya lo manage lo punya income, lo sisihin berapa persen, lo hematnya seperti apa, terus lo invest sahamnya seperti apa. Kan gini, kan gaji lo di bawah 10 juta. Oke. Let's say gaji lo 10 juta. 3 tahun kan 36 bulan. Dikali 10 juta kan cuma 360 juta, benar ya? Itu pun kalau nggak makan, nggak bayar kos, nggak hidup, nggak beli apa-apa, itu cuma terkumpul 360 juta. Nah gimana caranya lo invest itu bisa jadi miliaran gitu loh, bahkan bisa sampai beli mobil BMW. Saya kira itu yang banyak orang tanya kan. Nah coba lo share sedikit tuh gimana. Mungkin dari gua dulu ya. Jadi pertama gua menggunakan money management. Ya, gua belajar, gua baca buku, direkomendasi sama Putra, baca buku finance banyak banget. Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, bagus. Nah, di situ gua baca kalau lu punya penghasilan misalnya 10 juta, gua benar-benar waktu itu langsung pakainya irit banget. Gua bisa pakai 60% sampai 70% buat invest. Gila itu. Nah, Gila. sisanya 30% buat biaya hidup. Di situ gua bisa bedain yang mana kebutuhan sama yang keinginan. Ya, yang kebutuhan seperti kayak makan setiap hari, yang keinginan mungkin kayak shopping, baju segala macam, gua tunda dulu. Karena gua udah dari awal set goal gua 10 tahun ke depan gua harus jadi kayak gimana gitu. 10 tahun ke depan gua harus kayak punya apa segala macam, gua udah set dari awal. Nah, di situ gua tiap hari, tiap bulan terima gaji dari Putra, gua invest terus, yang dipakai cuma 30%. Itu pun buat biaya makan doang dan biaya kos. Makanya saya juga melihat itu udah 2-3 tahun lalu sih ya. Iya. Sekarang saya udah jarang ya. Dulu kan lu sering banget tuh bawa kotak makan, gitu kan, Iya. kerja sama guru. Gua ajak makan, lu bawa kotak makan sendiri, gitu Iya. kan, lu masak sendiri. Mungkin boleh ceritain bro, lu masak apa bro? Terus dengan kita beli makan sama lu masak, bedanya pasti jauh kan? Nah mungkin lu satu hari biaya lu makan dan lain-lain itu berapa? Ya masak Tony ya? Yes. Nah, ini chefnya deh. Oke. Gimana? Untuk biasa kalau sehari kita bisa expect biasa 30.000, yaitu kita masak dengan sayur yang sangat murah. Bro, 30.000 ini bisa makan berdua atau sendiri? Bisa berdua. Iya. Itu 30.000 kita bisa dapat misalnya tempe, tahu sama toge. Itu lumayan kok. Kok sedih ya? Iya. Karena kita awal-awal ingin irit, kita expect-nya 70% untuk investasi, 30-nya kita untuk biaya hidup kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya kita menunda kesenangan dulu dengan kayak makan ya nggak masalah lah, untuk yang kayak tempe, tahu, toge juga sehat, banyak protein bro. Iya. Betul juga sih. Betul juga. Waktu itu saya pernah cerita soalnya ya, soal yang orang terkaya di Asia, namanya Lee Ka-shing ya. Iya. Dia pas muda, saya suruh mereka baca bukunya, dia punya biografi lah ya. Dia pas muda sangat miskin, dia hidup makan seadanya juga. Karena salah satu expense kita paling besar sebenarnya kita makan ya. Kalau kita sering spend makan di luar kan pasti hasilnya bisa besar sekali kan. Lalu masak cuma 30.000 berdua makan sehari. Berarti satu orang 15.000. Iya. Bisa makan pagi malam. Bisa. Wah gila tuh. Itu gimana caranya? Kalau kita keluar makan di luar mungkin 15.000 cuma dapat setahun kan. Setahun es teh manis lu bisa Iya. makan 2 kali. Iya. Nah teman-teman, berarti kuncinya diirit ya. Oke bro, mungkin boleh share kenapa kan pas awalnya lu punya income kan lebih besar. Nah lu pindah ke gua dengan income lebih kecil. Iya. Nah,
Kenapa lo mau gitu? Oke. Untuk pertamanya karena saya pindah ke Putra Kerja karena pertama kali saya ikut seminarnya. Di situ membuka otak saya yang benar-benar saya rasain beda dengan yang saya kerjain. Yang saya kerjain cuma rutinitas saja, kerja. Di sini diajarkan yaitu kerja bisa invest. Jadi saya nggak hanya waktu saya kerja, tapi saya di sini kerja dan bisa belajar dan untuk investasi juga. Saya dulu ingat, saya pernah coba nanya dia, lu coba jabarin gitu ya, lu punya income berapa, terus habis itu uang lu ini habis kemana aja, ingat ya? Betul. Ya. Terus saya menemukan habisnya ini cicil handphone, cicil motor, ya kan? Iya. Nah terus saya bilang, bro, kalau lu kayak gini terus, lu kayak hamster, Betul. lari, ya kan? Iya. Lari, tapi muternya di sana-sana aja, lu nggak kemana-mana. Nah akhirnya mungkin di sana lu ubah ya, Iya. lu ubah polanya jadi lu irit, jadi akhirnya bisa invest, Iya. ya kan? Nah, ini ada pertanyaan dari Instagramnya Harsafir, ya. Pertanyaan gini, habit-habit apa, ya kebiasaan-kebiasaan apa yang sering dilakukan Tony dan Tommy sehingga bisa sukses sekarang? Nah, kan ada pepatah mengatakan bahwa kita adalah hasil dari kebiasaan kita. Ya, setuju ya? Kita adalah hasil dari kebiasaan kita. Kalau hidup kita saat ini adalah buruk, berarti kebiasaan kita buruk. Kalau hidup kita saat ini adalah sukses, berhasil, berarti kebiasaan kita yang membawa kita ke sana. Nah, mungkin boleh coba share sedikit bro. Lu punya kebiasaan apa aja gitu loh, yang lu udah lakuin 3 tahun terakhir, ini bisa sampai hari ini. Siapa dulu? Mungkin bisa mulai dari gue ya. Ya, kebiasaan yang gue praktekin dari dulu adalah gue sering baca buku, terus habis baca buku praktekin, dan nggak lupa juga dulu gue disuruh seminar sama Putra. Pas yang habis seminar ini baru mindset dan kebiasaan gue berubah total, pemikiran gue berubah, dari pola pikir berubah, semuanya berubah. Nah habis itu gue juga selalu belajar dari Putra juga selalu belajar dari yang lain, dari yang terbaik. Habis itulah habit-habit yang gue lakukan tiap ini, yang gue praktekin selama 3 tahun ini. Jadi lu selalu belajar, ya kan? Terus gue juga, ya gue masih hidup lah. Dia juga selalu iritnya luar biasa. Tapi akhir hari ini kayaknya udah nggak terlalu irit ya. Karena mungkin kan lu punya investment untungnya makin besar ya. Jadi persentasenya juga akhirnya makin besar guys. Contoh, misalnya lu punya keuntungan 10 juta sebulan, 30% buat biaya hidup contoh ya. Berarti kan 3 juta yang boleh dipakai per bulan. Nah terus ternyata income-nya jadi 100 juta. 100 juta kan 30% udah 30 juta. Nah jadi bisa lebih spend-nya bisa lebih besar ya. Nah itu yang saya lakuin juga basically dan mereka terapin. Nah kalau Tony, habit gimana? Kebiasaan yang pertama yaitu saya setahun biasa mengikuti 5-6 kali seminar di Indonesia maupun di luar negeri, dan juga selalu baca buku dan mendapatkan income yang investasikan. Itu yang saya lakukan selama ini. Ya, ini juga kita barusan kemarin ikut seminar di Singapura ya. Ya, sebenarnya saya pergi sama teman-teman saya, tapi mereka ikut juga. Karena kan biayanya lu habis belasan juta juga ya. Buat berangkat, tidur, semua kan habis rasanya, biaya tiket seminar. Nggak semua orang mau tuh spend belasan juta buat belajar. Tapi mereka udah jadi kebiasaan ya untuk terus belajar. Nah, setelah itu ada yang lain? Setelah kebiasaan untuk terus belajar? Disiplin ya. Oh iya, berarti ketika kita kayak kita ngomongin diet gitu loh. Ketika kita udah mulai, bukan cuma 1 minggu, 2 minggu, tapi udah berhenti gitu loh. Tapi di sini gue benar-benar kayak disiplin, komitmen dalam membangun yang gue cocok, suka gitu. Pertanyaan lain dari S. Ramayani ya. Pertanyaan adalah bagaimana cara berhemat ala asisten Ko Andika sampai bisa membeli mobil impian? Tadi kayaknya kurang lebih udah dijawab sih ya. Iya. Mungkin boleh sedikit kesimpulan lagi bro. Maksudnya tips cara berhemat, mungkin bedain kebutuhan keinginan, ada yang manajemen gimana, untuk orang yang gaji masih kecil gimana, untuk investasi dan lain-lain. Ya. Oke. Untuk pertama, untuk kita bisa berinvestasi, setiap penghasilan kita sisihkan 10-20% saja untuk memulai kebiasaan yang bagus
investasikan setuju, uang Anda. Iya, setuju. Minimal 10-20% Iya. every month. Iya. Nanti kalau udah terbiasa lo gedein lagi gitu kan. Iya, yang penting. Kalau untuk kasus kalian, lo langsung gedein atau kecil dulu atau gimana? Kalau untuk kasus kita memang dari dulu karena udah terlatih sama masternya, kita langsung hajar 50, 60 sampai 70%. Iya, oke, sampai masak sendiri ya. Iya. Makan tahu ya tiap hari. Mungkin tambahan dari gue dikit ya. Sebelum dari gue belajar, sebelum kita terjun ke dalam bidang apapun, mungkin kita bisa pelajari dulu skillnya. Ada satu quote yang bagus banget dari Warren Buffett adalah invest in yourself. Ketika kita sebelum terjun ke sebuah bidang apapun, kita bisa investasikan dulu ke diri kita sendiri. Ya, karena kebanyakan orang kan mereka rugi, fail, gagal semua karena nggak belajar dulu. Betul. Yes, ya kan? Iya. Kalau kebetulan kalau kalian kan dari awal sebelum belajar investment udah ngerti ilmu money management, saya sudah sharingkan kan. Yang dulu saya pernah terapkan, saya kasih tahu mereka terapin. Setelah money management kan ada dana yang bisa diinvestasikan. Terus lo pada investasikan. Ya. Mulai sih gampang ya, setuju ya. Gampang. Tapi yang bertahan sampai bertahun-tahun itu yang susah, Iya. benar kan? Iya. Nah mungkin pertanyaan adalah, ini pertanyaan lanjutan ya. Oke. Yang bikin lu termotivasi gitu bro. Selama 3 tahun lu konsisten, komitmen. Karena gue juga kenal banyak orang di luar sana yang udah start, udah mengerti, udah mulai, tapi kalau 3 bulan stop ya nggak ada hasilnya. Kayak nge-gym lah. Gue nge-gym 3 bulan terus stop, 2 tahun lagi ya jadi lemak. Ya. Maksudnya gitu. Nah sama dengan ini, lu invest. Iya. Yang bikin lu termotivasi terus apa? Ya. Kopi dulu boleh, terus Tony. Ya, gue dulu yang bikin gue termotivasi dulu adalah pertama yang gue lihat dari Putra. Ya, yang bikin gue motivasi karena dia udah passion di bidang itu dan udah ngasilin. Jadi pas gue belajar, gue lihat, gue analisa sahamnya, dan gue lihat perusahaan ini bagus, ternyata udah dibeli Putra, udah jual dulu gitu. Gue pikir gue sayang banget kalau belum masuk ke bidang ini loh. Dan di sini adalah pasar saham adalah perputaran uang yang terbesar di Indonesia, betul nggak? Di dunia. Di dunia, iya, di seluruh dunia. Nah, gue pikir gue udah belajar di sini, udah analisa, tapi kok sayang banget nggak dipraktekin gitu. Nah, maka itu yang buat gue motivasi, ya Putra sendiri gitu. Bang Bro Tony gimana? Yang pertama motivasi saya untuk bisa terjun sampai hari ini, yaitu karena sosok si Putra. Sosok si Putra lagi. Iya, karena sosok si Putra ini adalah saya kenal. Ya soalnya kita dari satu Singkawang, Iya. dan saya satu SD sama dia juga. Ya mungkin jelasin dulu kota Singkawang gimana? Oke. Nggak semua orang tahu. Oke, kota Singkawang itu adalah kota di Kalimantan Barat. Ya, kota kecil kan? Iya, kota kecil. Misalnya mau ke Singkawang harus ke Pontianak dulu. Pontianak ke mobil. Singkawang naik mobil selama 3 jaman. Iya. Ya, oke. Disitulah saya tahu gimana kisah si Putra pertama kali ke Jakarta sampai hari ini. Itulah motivasi saya untuk ingin menjadi model kayak dia. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ya, pertanyaan dari Kevin Vendriun. Ya, pertanyaan adalah dalam hal kerjaan, oke, Ko Putra galak nggak sama Bro Tony? Gimana bro? Gua galak nggak bro? Tergantung. Jadi kalau kita sama lakukannya benar, ya nggak galak. Tapi kalau salah, kena sikat. Waduh. Benar nggak bro? Iya. Maksudnya disikat gimana bro? Ya. Mungkin sikatnya gimana si Tony bisa kasih tahu. Untuk selama kerjaan si Putra sih jarang pernah marah sih bro. Jarang. Iya, jarang. Jago mana sikat gitu ya? Iya. Kalau udah sekali marah dia langsung sikat. Tapi kalau fatal ya sikat lah. Iya. Tapi kan selama lu memang lu mengakui lu salah ya, lu belajar lagi lebih baik kan. Edian untuk lu juga kan, Betul. bisa lebih baik kan. Tapi gue mau cerita sedikit ya. Oh iya. Jujur si Putra orangnya sabar kok. Oh, Dari gue sabar. ya benar-benar nggak tahu apa-apa, dari investasi segala macam, gue benar-benar kayak dibina kayak ini kayak sifu gue lah. Gue ada muridnya ini, gue berguru sama dia, benar-benar kayak nggak tahu apa dari nol dikasih tahu, oh ini gini, ini kayak gitu. Jadi gue ngelihat kayak Putra ini kayak benar-benar sabar, wise. Kayak orang West enggak lah bro. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Ruben Salim. Ya, setelah
setelah bertahun-tahun bareng Bro Putra, what's next? Selanjutnya apa? Ya kan? Apakah akan bikin bisnis sendiri? Siapa dulu yang boleh jawab? What's gua next kontak ya? dulu. Iya. Kalau sebenarnya kalau mau bikin bisnis sendiri, kalau untuk sekarang kita keluar bisa, ya. Ya. Cuman kalau menurut gua udah passion di sini dan gua udah punya mentor. Namanya dari semua orang yang udah sukses gua pelajarin, ternyata untuk cara kita lebih cepat untuk menuju kesuksesan itu adalah belajar dari mentor. Nah, dari gua di sini udah belajar banyak lah dari sama si Putra dan mentor-mentor banyak lagi dari temannya Putra yang orang lebih sukses lagi ya. Gua ngerasa udah nyaman gitu loh. Gua bertumbuh terus di sini dan semuanya gua kayak dari lingkungannya tersupport semua, dari kerjaan, lingkungan dan semuanya. Iya. Tapi kan lu mungkin udah punya modal gitu, Iya. udah punya miliaran, lu mau bikin Iya. bisnis bisa, lu bikin beberapa bisnis bisa. Nah, lu pernah kepikiran nggak gitu, lu mau bisnis gitu loh? Pernah. Jujur pernah. Wah, ini bahaya nih. Cuman ya kembali lagi gue mikir lebih panjang lagi ya. Kalau gue bisnis mulai dari nol, gue keluar, gue harus belajar lagi. Kalau gue bangkrut gimana nih, ya kan? Soalnya gue di sini gue udah kayak di lingkungan yang udah mensupport gue gitu loh, dari sisi semuanya, belajar, investment, dari hidup juga belajar banyak dari Putra, ya. Dan gue ngerasa udah cocok di sini. Kalau Bro Tony? Nah, kalau menurut saya memang udah cocok karena saya udah sebelumnya saya udah pengalaman kerja jadi sales di Singkawang dan Jakarta, toko variasi, Salah satu tuh Bro? sales sembako. Oke. Iya. Dan saya merasa kerja di kota ini benar-benar sangat happy banget dan juga Yang besar. iya, dan juga dia mengubah hidup saya seperti bumi dalamnya. Waduh. Iya. Waduh, dalam-dalam. Dan saya mungkin kalau akan bikin bisnis baru juga akan ngajak si Putra juga untuk join. Iya. Nggak mungkin. Kalau saya nggak keluar modal ya boleh Bro. Iya. Nah guys, selain berbisnis gitu kan, apakah nggak kepikiran mungkin nanti pasti lu kan jadi dikenal orang nih Bro sekarang ya, banyak yang kenal sama lu ya kan, nih teman-teman nonton jadi kenal, pasti nanti ada yang ngajakin lu pada partner bangun bisnis. Nah, I mean, lu ada kepikiran nggak sampai situ? Karena kalau gua jujur syukur aja, it's okay kalau lu bangun bisnis dan lainnya kan. Mungkin gua jadi invest kecil-kecil lah, Oh, diskon kan. Jujur dari gue pernah kepikiran buat mobil bisnis sendiri gitu. Gue pikirnya bukan lumayan kan kalau gue bisa di luar bangun bisnis sendiri, bisa hasilin sendiri gitu. Tapi kembali lagi gue pikir kalau gue bangun bisnis sendiri, bisnis 100 juta sama bisnis 1M pasti beda. Dari sisi employee-nya, karyawannya, dari sisi semua, misalnya restoran 100 juta sama 1M pasti beda. Mungkin 100 juta cuma bootnya doang, karyawan 2. Kalau 1M mungkin udah sama gede yang harus handle 50 karyawan, belum lagi sistemnya segala macam, itu pasti ribet. Ini kayaknya mengutip dari buku Anak Muda Beda Saham. Benar bro. Oke. Berbeda dengan kalau kita invest saham. Nah, kalau kita invest saham, maupun modalnya 100 juta, 1M, Ya. 10M, kita tetap sama kerjanya. Kita cuma lebih capeknya di jari aja, beli lotnya gitu. Kita harus beli lebih banyak gitu. Nah, berbeda dengan kalau bisnis. Kembali lagi, saya mikirnya kalau saya bisnis capek juga. Belum lagi saya harus membangun dan ngurusin semua karyawan di bisnisnya sendiri. Iya. Kalau kita beli saham, kita tinggal beli, kita cari analisa perusahaan yang bagus. Habis itu kita invest, kita tinggal tunggu aja. Iya. Kita tinggal kembali ke value. video ya, kerjaan kita cuman 3 bulan 2 hari. Yes. Ini dari tahun. Oke, betul. Kalau untuk bisnis memang kita agak sedikit pusing kadang bisnis yang 10 jutaan dengan yang bisnis yang ratusan juta sampai M. Dulu saya pernah bisnis yang 10 jutaan, iya, buka booth, jualan kue. Itu pas masih bareng gua juga kan? Iya, Ya? awal-awal masih buka booth, jualan kue, ada minuman. Itu benar-benar susah. Misalnya hari ini karyawan nggak masuk, mau nggak mau kita harus turun tangan. Oh, lu yang jadi kasir. Kita harus jadi kasir, kita harus layani konsumen, dan hasilnya juga
bisa minus kalau bisnis nggak selalu cuan. Kalau enaknya di investasi saham, misalnya kita beli saham di harga 1.000, saham itu turun ke harga 500 perak. Kalau kita selama nggak jual saham tersebut, kita nggak akan rugi. Dan kalau kita masih punya modal, kita bisa cicil lagi, beli di harga lebih murah. Kalau konteksnya sahamnya bagus, Iya. kualitasnya bagus. Betul, Ya. betul. Di sinilah saya mengenal investasi itu bisnis yang paling enak daripada saya harus bisnis real-nya, jualan, buka toko, jualan makanan. Oke. Itu benar-benar agak pusing. Iya. Kalau saya udah tahu di bidang investment, merasa nyaman lah di sini. Ya, cuman mungkin gini lah ya, bisnis sih bagus, Bagus, bisnis sih bagus. Cuman mungkin karena lu berdua kan kerja bareng gua, jadi lu tahu saham apa yang gua beli. Iya. Jadi lu ibaratnya bisa ikut, biasanya nggak ikut sih, karena yang analisa saham Steve 30 itu mereka yang analisis teman-teman. Jadi dari 500-an perusahaan IPO mereka yang analisa. Saya cuma memilih dari yang bagus yang sudah mereka analisa. Jadi ketika saya beli apa, lu pada ikut gitu Iya. kan. Nah jadi ya benar, investment itu scalable ya. Kita invest 1M, let's say jadi 5 kali lipat, jadi 5M kita invest lagi 5 kali lipat jadi 25M, jadi terus gelembung gitu loh. Iya. Dan kalau bisnis kebanyakan orang kalau dia nggak ngerti ilmunya nggak grow, kapasitasnya nggak bertumbuh, bisnis bisa stuck, ya kan? Satu toko itu terus ya kan? Iya. Satu cabang terus, jadi nggak bisa bertumbuh lagi. Kalau dia nggak punya kapasitas, mungkin dari bikin sistem gimana, bikin autopilot gimana, Iya. gimana. Kalau investment enaknya di situ, ya kan? Kita bisa ulung. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya Oke. dari Peyo Vero, ya pertanyaannya sederhana, udah punya pacar belum? Waduh. Ini nanya cewek loh. Gimana? Udah punya pacar belum? Mungkin dari Tony dulu ya kalau udah satu pacar ya. Menurut Tony udah. Iya, kalau gue udah. Udah berapa lama bro? Gue udah 4 tahun. Oh, good. Kalau Tinggal ini aja. Tahun ini berapa tahun? Kalau saya masih proses. Masih proses. Masih proses. Gimana prosesnya? Udah ada atau belum? Gitu. Kalau di ibarat saham kan ada masa kini, masa lalu, dan masa depan. Saya masih lihat masa kini. Oh, ada jauh dari bro. Ini baru kenal berarti ya? Iya. Oke, good. Mungkin teman-teman ada yang berminat, ini boleh ya. Single. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bro Ferry. Ya. Jadi Ferry nanya gini, ya, kok bisa jadi miliaran? Ya. Beli saham apa? Ya, jadi pertanyaan misalnya gitu. Jadi dia pengen tahu dulu beli saham apa. Kok bisa dari uang yang lu kelola sekarang bisa jadi miliaran rupiah? Mungkin saham-saham lu beli yang pernah lu untung, lu beli cerita lain dari awal sampai sekarang. Ada beberapa saham yang membuat saya bisa membeli BMW. Iya. Yaitu salah satu saham di tahun 2017 itu adalah INKP. INKP ini Berarti terus ya? iya, waktu itu kita baru belajar barang yang di Putra Investor School itu harganya Masih cuma awal-awal ya? Iya, masih awal-awal itu harganya cuma 1.000-an. Dimana saya beli di harga 1.000-an. Value berapa satu? Harga value-nya 12.000. Oke. 12.000. Dan kita beli di 1.000-an, kita exit di tahun 2018 awal Februarian itu di harga 7.000-an. Jadi langsung untung 7 kali lipat Iya. dalam setahun Iya. tanpa ngapa-ngapain. Tanpa Cuma ngapa-ngapain. taruh setahun jadi 7 kali Iya. lipat. Taruh, tidur, udah biarin. Itu sambil kerja lah ya. Iya, sambil sambil kerja. 7 kali lipat. Iya. Komi juga beli saham itu kan? Beli. Beli. Bukan cuma INKP doang. Iya. Dan kita juga beli saham INDE, Indica Energy. Kita masuk di harga waktu itu barang Ciputra di harga 700-an. 700-an, 800 masih beli ya. Iya. 800 masih beli. Kita lepasnya di 50% di angka 1.600-an. Dan ternyata harga saham itu naik sampai 4.000-an. Nah, dan saya buang lagi di harga 2.000-an, 50%. Kalau saya waktu itu udah jual semua 1.600. Ya lu masih naik lagi. Iya. Setelah ini kayak energi tuh? Selain Indica Energy kita ada pas waktu itu KBLI. Oh. KBLI ya. Itu udah lama banget. Kita lama Iya. banget. Itu pas 200. 200-an. Iya. 100-an apa 200 ya? 200. 200-an. 270 Iya, ya, 270 ya. Iya. Pernah terbang ke 700-an. Tapi waktu itu kita udah lepas dulu di 500-an. Barang Ciputra juga. Gua 460 pas 70 lepas setengah. Iya. Ya, kita tahan. Lu lepas 500-an. Iya. Naik lagi sampai 800 nggak salah. 800. 700-an gua sikat. Udah jual semua. Lu udah 700-an juga. Di 500-an kita buang semua. Buang semua. Iya. Iya.
Tapi udah 2 kali lipat lah. 2 kali lipat. Dan Jadi ada lagi. ada lagi Oke. ada lagi bumi juga. Iya. Bumi. Jadi buat yang pasti tahu lah ya. Saham-saham bumi. Iya. Tapi kayaknya nggak boleh kasih tahu bro. Dulu kita beli berapa ya? 100-an. 100-an. 180 kayaknya. Iya. 180 naik sampai 500. Cuma kita udah lepas di 300 iya. ya kan. Iya itu. Bumi. Bumi sebenarnya berapa sih? Kayaknya 100 balik lagi. Iya. Oke. Mungkin last terakhirnya ini kayaknya udah lebih dari setengah jam aja. Iya. Udah lumayan. Mungkin nanti next kita boleh bikin lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke. Ya. Nah mungkin ini dari saya sih ya. Yang nonton ini pasti kan millennials, anak muda semua. Ya kan? Mungkin boleh bro, lu perwakilan masing-masing satu-satu lah. Ya. Oke. Pesan apa sih yang pengen lu sampaikan kepada anak-anak muda yang nonton video ini? Karena basically kita semua memang anak muda. Saya umur 24, Tony 25, Tommy Dua tahun. ya 22, 24, 25, 24. Jadi memang kita masih anak-anak muda lah. Ya. Nah mungkin lu share something bro. Ya dari pengalaman lu, kesimpulannya kira-kira untuk anak muda di luar sana seperti apa? Oke. Dulu mungkin Tony baru. Yang pertama kita harus komitmen. Kerjain sesuatu yaitu komitmen. Yang kedua kita jangan terlalu gengsi. Ya, Untuk setuju. untuk anak muda nggak apa-apa sisihkan uang kalian buat investasi. Ya, karena investasi itu buat masa depan Anda sendiri. Ya. Ya. Kalau kita gengsi beli barang-barang yang buat gengsi-gengsi dong kan, Ya, ya udah ya udah. nilainya turun. Turun. Iya kan? Ya. Yang ketiga terakhir mungkin sisihkan uang kalian untuk ikutin seminar atau workshop yang Iya. investasi leher ke atas. Itu yang Setuju. sangat penting mengubah hidup Anda. Leher ke atas ya. Iya, Jadi leher ke atas. kepala lah ya. Ya, kepala. Iya, buat tambah ilmu lah ya. Iya. Kalau dari saya itu aja. Ya, mungkin dari gua kalau dari gua mungkin kalau ketika kita belum pernah terjun dalam bidang apapun, kita find a mentor gitu. Ketika gua punya mentor, hidup gua kayak langsung berubah dari semua segala sisi. Jadi yang itu yang mengubah hidup gua gitu. Nah, dari itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita udah masuk ke satu bidang, kita harus konsisten, disiplin, komitmen gitu. Nah, ketika Anda sudah yakin kalau Anda mau terjun ke bidang ini, Anda harus benar-benar disiplin, jalani bidang ini, tekunin sampai dapatin hasilnya gitu. Ketika banyak teman gua ketika masuk juga invest, tapi kayak 3 bulan belum dapat hasil, malah rugi, malah keluar dia. Itu nggak bakal jadi apa-apa. Karena gua karena ketika kalian udah terjun, kalian harus sudah set goal gitu. Apakah kita mau jadi seperti apa, kedepannya ingin punya apa, segala harus di set dulu dari awal gitu. Nah yang ketiga, kalau untuk anak muda sekarang punya sosial media, mungkin dipakai buat lebih ke positif lah ya. Mungkin jangan yang sama juga yang dibilang sama Tony, jangan gengsi. Karena orang sekarang melihat, misalnya di sosial media, orang melihat apa, pengen ini. Oh iya, Belum tentu itu sebenarnya itu loh. Sebenarnya ya, sosial media mencerminkan kayak enaknya aja. Oke. Dari saya kayaknya nggak perlu ya. Karena gua kan ini yang interview. Nah oke, mungkin ini saja teman-teman. Saya harap ini bermanfaat. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan lanjutan, mungkin nanti boleh isi di komen di bawah ini nanti ya. Nanti mungkin next ada waktu lagi kita bisa kumpul bareng. Waktu kosong nih, nggak meeting, nggak ada kerja, kita akan bikin YouTube yang selanjutnya. Ya saya harap ini bermanfaat. Dan thank you. Ya. Jangan lupa Subscribe.